Itu apa? Ini apa? Siapa yang taruh sini? Sengaja kan kamu ngumpetin? Apa kamu mau nyuri? Bilang kalau mau nyuri. Bilang! Nyuri kamu ya? Udah, Wah, ada apa ini? Kok Umi dipukulin? Diam! Diam semuanya! Sekongkolan kamu ya! Dia itu mau nyuri tas saya. Tahu nggak? Astagfirullahalazim, Uwa. Maafin Ningsih. Tadi yang naruh tasnya Uwa, Ningsih. Kamu yang nyuri ya? Tidak! Ngapain kamu nyuri-nyuri tas saya? Teh, Ningsih tuh nggak sengaja naruh tas di situ. Lagian dia tuh nggak mungkin nyuri. Kamu juga. Apa-apaan sih? Gak usah dibelain. Kalian semua mau sekongkolan ya? Sekarang ya, kalian berdua saya hukum. Gue makan siang. Astagfirullahaladzim, Ningsih. Awas kamu ya. Kamu juga. Umi sama Mbak Ningsih, kok nggak gabung? Mereka uak hukum. Biar mereka tidak makan sama-sama. Ya Allah, Wak dihukum. Mereka salah apa? Mereka teh sudah bersekongkol mau mencuri tas Uwa. Ya Allah, Wak. Ngapain Umi nyolong tasnya Uwa? Ini paling cuma salah paham. Salah paham kumaha. Uwa teh udah lihat sendiri kalau tas Uwa itu ada di kamar Umi kamu. Disimpen, Uwa. Bukan dicolong. Udah ya, Umi sama Mbak Ningsih biar gabung aja. Kasihan mereka kok nggak makan. Tidak bisa. Ini hukuman buat mereka. Biar mereka tuh tahu cara menghormati Uwa. Sebaiknya aku ikutin perintah Uwa daripada Uwa tambah marah. Kenapa mereka kayak gitu ya? Jangan-jangan pasti ada sesuatu. Atau jangan-jangan setelah Asep meninggal, Afifah mau ngedeketin Rehan. Kayaknya perempuan ini tidak benar. Kamu mau telurnya? Uwa, Rehan sakit perut. Ke belakang dulu ya. Aku harus ambilin makanan buat Umi sama Mbak Ningsih. Kasihan mereka. Kenapa dia perutnya kuat, mulai sakit. Aduh. Si Rehannya ke mana? Lama banget gitu ke toiletnya. Aduh nggak tahan. Aduh. Aduh. Rehan. Rehan. Aduh, cepetan atuh. Mbak, Umi, ini Rehan bawain makanan. Kalian makan ya, jangan berisik. Ya, makasih ya, A. Nanti piringnya diumpetin biar Uwa nggak tahu. Ya. Umi, Rehan harus buru-buru balik sebelum Uwa tahu. Umi makan. Hati-hati, A. Ayo kita makan. Yuk, sini duduk sini. Udah, kamu duduk sini. Wak. Hah? Kenapa? Tadi dikirain Uwa teh Rehan di dalam gitu di kamar mandi. Iya, tadi kan ke kamar mandi, terus ambil minum di dapur. Alhamdulillah, Uwa gak curiga.
Ternyata dugaanku teh benar. Ih, Rehan selalu aja deket-deket Afifah. Tapi aku bisa manfaatin Wa Elis buat menjauhkan Afifah dari Rehan. Afifah itu emang udah gak pernah bisa ngelupain Rehan, Wa. Aku aja sebagai istri tuh gak tahu harus gimana. Maksud kamu teh apa? Iya, Wa. Afifah itu ngejar-ngejar Rehan. Walaupun dia udah nikah sama Abah, tapi dia jatuh cintanya sama Rehan. Aku harus bisa singkirin perempuan ini dari rumah. Dia teh bukan lagi istrinya si Asep. Dan sekarang dia coba merebut Rehan dari Tika. Aku tidak akan biarin rumah tangganya Rehan dan Tika berantakan. Rehan, kita makan malam yuk. Aku udah siapin semuanya di belakang. Yuk. Aku capek. Mau istirahat dulu, ntar-ntaran aja deh makannya. Kamu tuh kenapa sih, A? Gak pernah hargain aku. Padahal aku tuh udah usaha supaya rumah tangga kita harmonis. Wah, Kenapa kamu nangis? Ini, Wa. Rehan gak mau diajak makan malam sama aku. Rehan, kita teh berlibur ke sini untuk hubungan kamu tuh supaya lebih baik. Tolong dong kamu hargain. Istri kamu udah masak. Masa kamu tidak mau makan? Ayo atuh. ya udah iya. Jangan mau. Gitu dong. Yuk. Ngapain ngeliatinnya sampai begitu? Cemburu. Enggak, Teh. Masa aku cemburu sama Tika? Bagus kalau kamu teh sadar diri. Ingat ya, Rehan itu anak tiri kamu. Ngerti? Semoga suka ya masakan aku. Maksudnya apa ini? Hah? Kamu pikir aku suka kecoa? Kalau kamu mau nyelakain aku bilang. Sumpah aku gak ada maksud untuk nyelakain sama sekali. Nah itu apa? Ini pasti ada yang sengaja deh mau ngancurin makan malam kita. Siapa? Tadi itu yang bantuin aku masak itu Mbok Darsi. Terus Mbok Darsi dimarah-marahin sama Uwa. Pasti Mbok Darsi tuh dendam makanya naruh kecoa di masakan ini. Tika dengerin, aku kenal Mbok Darsi dari aku kecil. Dia ngerawat aku. Mbok Darsi nggak mungkin ngelakuin ini. Mbok Darsi! Mbok kenapa sih tega banget sama aku? Mbok tuh udah ngancurin makan malam aku sama Rehan. Mbok kan yang naruh kecoa di tempat makan ini? Ya Allah, Neng. Itu nggak bener. Neng Tika fitnah. Mbok, nggak bener kan? Si Mbok naruh kecoa di makanannya. Nggak bener, beneran. Mbok itu ngaku aja. Tadi cuma Mbok yang bantuin aku masak. Siapa lagi Mbok yang masukin kecoa? Udah Mbok nggak usah ngelak lagi deh lebih baik. Demi Allah, Neng. Itu nggak bener. Itu fitnah. Udah Tika. Wak tadi lihat kalau Afifah tuh masuk ke dalam dapur. Itu teh pasti perbuatannya Afifah. Enggak. Demi Allah bukan aku. Lagian aku ngapain ngelakuin hal seperti itu? Pasti kamu cemburu kan sama aku? Karena sekarang Abah udah nggak ada dan kamu pengen ngerebut Rehan kan dari aku? Astagfirullahaladzim. Tika, kamu tuh jangan nuduh sembarangan. Umi tuh kenapa sih? Umi nggak pernah percaya sama aku. Semuanya di sini mojokin aku. Padahal aku tuh korban, Umi. Tapi demi Allah bukan aku yang ngelakuin itu. Mas Rehan percayakan sama aku. Udah sekarang tanya, geledah aja kamarnya. Nanti teh juga ketahuan siapa yang berbuat. Nah, ayo kita geledah. Ayo.
Ayo sekarang, geledah semua. Ayo cepat geledah. Umi yakin Afifah nggak seperti itu. Umi nggak mau geledah. Kamu selalu saja ngebantah ya. Geledah sekarang. Ayo geledah. Ayo geledah. Nah, ini apa ini? Ini buktinya. Coba lihat. Lihat ini. Masih juga dibela. Ya kan naon ya? Aku harus singkirkan Afifah. Setelah itu, aku akan singkirkan Marwah. Kalau semuanya sudah pergi, otomatis hartanya Asep akan jatuh ke tangan. Astagfirullahaladzim. Enggak. Itu bukan punya aku. Aku sama sekali nggak tahu kenapa kecoa itu ada di tas aku. Aku nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Afifah tuh nggak seperti itu. Kamu tuh gimana sih Marwah? Masih saja dibela. Iya teh buktinya. Makan. Makan. Wah, Rehan mohon. Maafin Afifah. Jangan paksa dia makan makanan yang ada kecoanya tadi. Kasian. Kalau emang iya Afifah pelakunya, Rehan udah maafin Wak. Wak maafin juga ya. Rehan mohon. Arehan tuh kenapa sih selalu aja belain Afifah? Padahal dia itu udah ngancurin makan malam kita, A. Ya udah Rehan, kalau itu permintaan kamu, Afifah tidak usah makan, tapi dia harus keluar dari rumah sini. Wak tidak mau lihat dia di rumah ini lagi. Karena dia udah bukan bagian kita. Bukan bagian keluarga kita. Teh, jangan begitu Teh. Kasihan kan Afifah kalau diusir. Udah! Semua pada ngebelain dia. Ini sudah keputusan Wak. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ngerti? Pergi kamu. Pergi! Pergi! Afifah. A, tolong pikirin dong perasaan aku. Tika, ini udah malam. Villa ini jauh dari mana-mana. Kamu nggak kasihan sama dia? Rehan, dengar ya sama Wak ya. Kalau Rehan dan masih juga ngebelain dia, Wak bisa usir juga Rehan dari sini. Mau? Wah mau ngusir Rehan. Wah pikir Rehan takut. Enggak, Wak. Usir aja Rehan. Rehan juga nggak masalah, nggak dianggap lagi di keluarga ini. Rehan mau kemana Rehan? Afifah, kamu mau kemana? Afifah, dengerin aku. Aku mohon, kemanapun kamu pergi, aku akan terus ada bersamamu. Tapi gimana sama keluarga kamu, Mas Rehan? Dalam keadaan seperti ini aku nggak peduli apapun, Afifah, kecuali keadaanmu. Aa, tolong Aa. Kalian jangan pergi. Jangan tinggalin Umi. Enggak, Umi. Rehan nggak mau kembali lagi. Rehan nggak mau ninggalin Afifah sendiri. Abah udah ninggalin Umi. Sekarang Umi nggak bisa. Kalau harus kehilangan kamu juga, Umi nggak akan tahan menghadapi kesedihan ini. Tolong dengerin apa kata Umi. Coba lihat Umi sekarang.
Ate masih tega ninggalin Umi. Maafin Rehan udah bikin Umi sedih. Rehan gak akan ninggalin Umi. Makasih. Kak Viva, kakak ikut kita ya balik ke villa. Ya Allah, sejak Abah tidak ada, kenapa keluarga kita justru makin berantakan? Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk dapat melewati semua cobaan ini. Dari siapa ya? Kok nggak ada nomornya? Tapi saya penasaran. Biar diangkat aja deh. Assalamualaikum. Abah? Abah? Halo? 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 Ya Allah. Abah. Ternyata firasat Umi benar. Abah masih hidup.